Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tito di Irwanto dengan NIM akhir 24. Di sini saya akan memaparkan untuk progres 3, yaitu dari saya progres 3 itu berisinya itu analisis potensi energi matahari irradiance dengan menggunakan website Global Solar Atlas. Dari berdasarkan dari Global Solar Atlas ini, nilai spesifik potential saya itu power output ya PV out yang sebesar 1533,2 kWh per kWp per tahun. Dan nilai ini juga menunjukkan potensi energi listrik yang dapat menghasilkan sistem PLTS dan juga persatuan kapasitas terpasang dalam 1 tahun juga. Dan itu ya, nilai global horizontal irradiation ini itu sebesar 1899,5 kWh per M2 per tahun. Dan ini juga menunjukkan radiasi matahari yang diterima permukaan horizontal itu di lokasi itu nilainya itu merupakan parameter utama dalam menentukan potensi energi surya. Nah, ini contohnya data yang diperoleh itu dari direct DNI ya, direct normal irradiation itu 1299,2 kWh itu per tahun, dan DEF dan diffuse irradiation itu 928,8 kWh. Untuk global title irradiation itu juga 1931,1, dan suhu rata-rata itu mencapai 8,9 derajat Celcius. Nilai PVOT itu sebesar 1533,2 kWh per KWP per tahun. Itu juga menunjukkan bahwa lokasi penelitian memiliki potensi surya yang cukup tinggi dan sangat layak untuk menerapkan sistem PLTS on grid. Nah, jika dikonversikan ke harian itu menjadi 42 kWh per KWP per hari. Berarti dalam setiap satu KWP itu panel itu menghasilkan sekitar 4,2 kWh per hari, dan ini sejalan dengan asumsi PSH sama dengan banding dengan 4 jam. Dan selanjutnya adalah small small residential. Sistem PLTS ini juga bukan dalam penelitian PF small PF PV small residential, yaitu sistem pembangkit listrik dengan surya yang skala kecil dan diaplikasikan pada rumah tinggal dan terhubung langsung dengan jaringan listrik. Dan berdasarkan dari data ini, dari Global Solar Atlas juga yang tadi memiliki kapasitas 1 kWp dengan potensi energi sebesar 1470 kWh per tahun. Dan energi ini juga berasal dari eh, dan energi ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban rumah, dan kelebihan energi dapat disalurkan ke jaringan PLN. Berdasarkan dari small residential ini, untuk keluaran energi tawuran itu 1470 mWh per tahun atau setara dengan 1470 kWh per tahun. Jika dikonversikan itu ke dalam harian itu menjadi 4,3 kWh per hari. Dan nilai ini juga menunjukkan setiap 1 kWp sistem PLTS mampu menghasilkan sekitar 4 kWh energi listrik per hari. Dan keunggulan untuk menggunakan global solar atas yang tadi itu terletak pada akurasinya, karena telah mempertimbangkan sebagai faktor nyata seperti kondisi cuaca dan temperatur lingkungan, efisiensi sistem, serta posisi dan orientasi panel surya. Karena itu juga hasil perhitungan yang diperoleh menjadi lebih representatif terhadap kondisi lapangan. Nah, sebagai contoh juga penerapan yaitu panel surya dengan kapasitas 450 WP, energi yang dihasilkan per panel itu setiap tahun berarti 661,5 kWh per tahun, setara dengan 1,81 kWh per hari. Dan nilai dan nilai ju- nilai ini juga dapat digunakan menentukan jumlah panel surya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan energi listrik. Selanjutnya adalah blok diagram. Blok diagram ini juga eh, dimulai dari proses panen surya yang menerima radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah DC. Energi DC juga yang dihasilkan kemudian dilakukan menjadi inverter, dan juga berfungsi mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC ya. Setelah mati inverter itu energi listrik AC dialirkan menuju depan rumah. Anu maju dari panel distribusi ya, langsung energi listrik kemudian akan menjadi menyuplai dan peralatan rumah tangga seperti lampu, televisi, kulkas, mesin cuci dan peralatan yang lainnya.
Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan rumah. Sistem juga terhubung dengan KWH XIM, Export Import Meta, yang berfungsi untuk mengukur jumlah energi listrik yang dikirimkan ke jaringan PLN maupun energi yang diambil dari jaringan PLN juga. Dan di sistem ini juga termasuk dalam kategori if on grid small residential karena juga dirancang untuk aplikasi rumah tangga dengan kapasitas kecil dan tidak menggunakan baterai sebagai media penyimpanan energi. Dengan sistem ini, pemanfaatan energi matahari dapat dilakukan secara efisien serta mampu mengurangi tergantungan terhadap energi listrik dari PLN. Sebenarnya datasheet dari pemilihan datasheet saya itu ini juga tahap penting ya kan dalam perencanaan sistem PLTS on grid karena kan akan menentukan kapasitas daya, versi sistem serta karakteristik listrik yang dihasilkan. Dan untuk datasheet kali ini itu menggunakan panel surya tipe N-type monokristallin dengan rentang daya 430 WP. Dari tata sheet panel yang dipilih ini memiliki karakteristik mekanik. Ya, contohnya ini dari spesifik mekaniknya juga menunjukkan bahwa panel memiliki konstruksi yang kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan luar dan dilihat di spesifikasi elektrik juga sudah memenuhi yaitu 490 pph. Untuk analis parameter ini maksimum power Pmax itu menunjukkan daya maksimum panel pada kondisi standar pengujian STC dan dengan menggunakan 4 panel. Pmax sama dengan 450 watts. Dan tegangan kerja FMP yaitu menentukan tegangan kerja panel saat menghasilkan daya maksimum jika 4 panel seri. 4 kali 35,63 menjadi 142,52 volt. Dan arus kerja IMP harus sistem tetap itu 12,63 ampere. Dan efisiensi panel itu efisiensi sebesar 23,4% menunjukkan konversi energi yang sangat tinggi. Cukup itu dari saya untuk podcast ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.